Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadira Nadawina Sista dengan NIM 230101061 SI232. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir proyek UAS pengujian perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Permatasari MKOM. Nama aplikasi yang saya uji yaitu eLibrary Pocket. Nah, langsung saja ke hasil pengujian. Yang pertama yaitu equivalent partition dengan interface katalog buku. Nah, di sini saya akan memasukkan form tambah buku menggunakan data yang valid. Contoh saja ya, seperti 002 dengan judul buku, dasar dengan nama pengarang, dan stok buku 15 tambah buku. Di sini buku baru berhasil masuk ke dalam database. Di sini sudah ada BK002 sistem dasar Budiono dengan stok 15. Jadi test case dinyatakan pas seperti itu. Selanjutnya yaitu pengujian kedua dengan TC2 masih dengan equivalent partition dengan interface peminjaman baru. Di sini saya akan memasukkan data pinjaman yang valid dan nanti kita akan coba di sini dengan S005 mahasiswa dan di pinjam kolak rumah dengan jumlah buku 1. Di sini saya akan menyimpan transaksi. Di sini sudah masuk dengan ID transaksi, ID siswa, nama siswa, judul buku, dan jumlah buku yang dipinjam dengan status aktif. Jadi pengujian dinyatakan pas atau tidak ada error. Selanjutnya yaitu TC3 dengan equivalent partition, interface pengembalian dan denda. Di sini kita harus masukkan ID transaksi peminjaman. Kita ambil dari sini. Contoh yaitu yang bawah. Baiklah saja. Kita ambil ID transaksinya. Kita masukkan, kemudian kita cari data. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sistem berhasil menampilkan informasi lengkap mengenai data peminjaman beserta jumlah hari, keterlambatan, dan perhitungan denda yang harus dibayarkan. Nah, seluruh informasi itu tampil sesuai data transaksi, jadi test case dinyatakan pas. Selanjutnya yaitu test case use case dengan kelola data buku. Nah, di sini itu CRUD yaitu tambah, edit, dan hapus. Di sini kita masukkan data buku BK0059 dengan judul buku Mata Hati, nama pengarang Cynthia, stok buku 12. Kita tambahkan data buku berhasil dimasukkan ke dalam database. Tadi Mata Hati ya. Ini sudah masuk, kemudian kita edit datanya. Di sini langsung aja kita ubah stoknya aja jadi 20. Kita perbarui buku di sini. Langsung data buku berhasil diubah jadi 20 ya. Terus kemudian hapus. Sekarang kita hapus data bukunya. Buku berhasil dihapus. Jadi sudah tidak ada di database. Selanjutnya yaitu TC use case 2 dengan registrasi peminjaman buku. Di sini kita akan langsung coba aja. 0066 dengan lengkap India Putri. Nama bukunya yaitu kita bisa pinjam pulang dengan jumlah buku 1. Di sini kita coba langsung masuk pinjaman berhasil dengan status aktif. Nah, di sini misalkan kita mau pinjam pinjam bukunya lebih dari 2. Misalkan S0022 dengan lengkap Andre Andika dan buku manusia dengan jumlah buku misalkan 4. Di sini akan gagal karena maksimal itu 2 buku dengan minimal 1. Selanjutnya yaitu TC use case 3 dengan pembelian buku dan pembayaran denda. Di sini jadi kita sudah masukkan ID transaksi pinjaman atas nama Laila Zaki. Di sini kita akan coba kita proses pengembalian buku dan kembalikan stok. Kita klik belum lunas dulu di sini. Nah, jika belum lunas itu akan masuk ke dalam daftar belum bayar atau menunggu di ACC. Nah, jika statusnya yaitu belum bayar, jika kita meng-ACC atau bayar dan ACC seperti ini, akan langsung masuk ke dalam denda berhasil dilunasi transaksi dan masuk ke dalam riwayat pengembalian selesai atau lunas. Selanjutnya yaitu level testing. Jenis testingnya yaitu unit testing. Nah, di sini modul manajemen ada interface katalog buku mencakup fungsi tambah buku, update buku, dan delete buku. Kemudian pengujian pertama dilakukan pada fungsi tambah buku. Nah, fungsi ini bertugas untuk menerima data buku yang diinput, kemudian memvalidasi data sebelum menambahkan data tersebut ke dalam sistem. Ini fungsinya seperti ini. Kemudian, jika kita jalankan, pada pengujian ini saya menambahkan data buku baru, hasilnya data berhasil ditambahkan ke daftar buku tanpa menghasilkan error. Jadi fungsi tambah buku dinyatakan berhasil. Kemudian yang kedua yaitu fungsi update buku. Di sini adalah fungsinya seperti ini. Seperti ini. Update buku. Jika kita jalankan, kita ganti stoknya menjadi 25 dan sistem dasar ini kita ganti jadi sistem dasar pemrograman. Berbagi buku, keedit untuk judul dan juga stoknya. Jadi saya mengubah data buku yang sudah ada, kemudian sistem berhasil menyimpan perubahan tersebut tanpa mengubah data yang lain. Jadi menunjukkan bahwa fungsi update buku berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu fungsi delete buku. Nah, untuk fungsinya seperti ini. Kemudian jika kita jalankan, kita hapus. Oke. Nah, maka pengujiannya itu setelah tombol hapus dipilih dan dikonfirmasi, data buku itu berhasil dihapus dari daftar dan tidak ditemukan kendala selama proses penghapusan sehingga fungsi delete buku dinyatakan berhasil. Nah, jadi kesimpulannya dari hasil pengujian secara umum, seluruh pengujian yang saya kerjakan mencakup 3 skenario equivalent partition, 3 skenario use case testing, dan juga 3 skenario unit testing dinyatakan lulus tanpa ditemukan kegagalan atau error. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.